Sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang dicari oleh semua leluhur kita dari dulu, ya. Maha Guru Suci, Maha Guru Resi, Maha Guru Yogi ternyata mencari titik ini, karena titik ini merupakan titik nol dan merupakan poros perputaran Tasik Segara. Pura ini adalah pura jagat yang merupakan pura Bapa Ibu alam semesta. Tetapi pura ini tidak memiliki purana. Oleh karena itu, apa yang bisa Titiang sampaikan mengenai keberadaan pura Wimukti ini adalah apa yang kita dapatkan dari tuntunan Sunya. Jadi kami di sini kebetulan diberikan kesempatan oleh beliau untuk nangyang linggih-linggih beliau, dan kami dituntun oleh Maha Guru Nabi Sunya. Sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang dicari oleh semua leluhur kita dari dulu, ya. Maha Guru Suci, Maha Guru Resi, Maha Guru Yogi ternyata mencari titik ini, karena titik ini merupakan titik nol dan merupakan poros perputaran Tasik Segara. Maha Guru Nabi Suna yang sedang menuntun kami di sini bersama dengan Ida Lingsir yang ada peseraman beliau di atas, itu adalah Ida Dukuh Sakti. Beliau adalah Betara Langit, leluhur dari Bali Pulina. Beliau dulu beryoga di Bukit Lundung, di luar area pura ini. Kemudian baru beliau yang hadir di sini adalah Ida Resi Markandia. Ida Resi Markandia, Sugro Pengampak, beliau beryoga di atas ini. Ada pohon kemuning, itu ada jumlahnya 9 pohon, dan beliau ada di bawah pohon itu beryoga. Dan baru kemudian dilanjutkan Sugro Pengampak Ida Betara Sakti Waburau dan yang Nirarte, beliau beryoga di bawah pohon asem di sana. Nah, ketika beliau inilah yang menuntun kami dan menyampaikan bahwa sesungguhnya dok tanhana paran-paran ketika gumi kari anglayang, di mana masih dalam air saja semua. Beliau menyampaikan bahwa Sugro Pengampak, beliau dalam wujud Siwa Ludra Baruna Murti itu memutar air di titik ini. Ya, memutar air di titik ini itu sebab kemudian di sini dinyatakan oleh beliau sebagai poros perputaran Tasik Segara. Dan pada saat itulah beliau melakukan penciptaan ngardi jagat, memutar ke dalam yang tak habisnya, kemudian memutar balik. Putaran inilah yang menciptakan daratan. Beliau sampaikan pada saat itu beliau menciptakan ada 3 linggam beliau yang dia ciptakan. Di titik ini beliau menciptakan linggam beliau di atas permukaan air, sehingga linggam beliau yang ada di utamaning utama di dalam pura ini itu adalah digendong oleh kurma penyu. Kemudian yang kedua beliau sampaikan beliau menciptakan di dalam perut bumi, itu yang sekarang ada di Kailas, Nepal. Dan yang satu lagi beliau ciptakan adalah daerah yang datar, itu yang ada di Mekah. Nah, pura ini diciptakan bersama dengan 9 titik linggih yang lain yang memiliki energi yang berbeda-beda. Oleh karena itu beliau menyampaikan bahwa di sini ini bagaikan pengejawantahan kayangan suci. Nah, sehingga ada yang disebut dengan Satyam di Utamaning Utama, ada yang disebut dengan Siwam di Penataran, ada yang disebut dengan Sundaram di linggih beliau dalam segara, dan ada yang disebut dengan Sakti dan Suci. 9 titik linggih beliau ini itu memiliki energi yang berbeda-beda.
Di Sundaram itu beliau memberikan penugrahan Amartaning Segara. Itu sebab di Sundaram itu ada dua jenis pengelukatan atau penyucian. Yang pertama itu adalah berdasarkan wangsuh linggam beliau yang diputar di dalam jamban. Kebetulan beliau juga menitipkan jamban beliau seperti keramik zaman dulu ya, dari Cina kalau tidak salah itu zaman yang dulu sekali, itu bisa mengeluarkan suara. Dan yang satu lagi itu adalah pengelukatan berdasarkan geni, karena beliau Sugro Pengampag Siwa Ludra adalah titik-titik api. Beliau menjelaskan pertemuan pengelukatan antara air dan api itu dapat melebur sahananing malegering dan pekardin manusia sakti. Tentu di Sundaram itu adalah tempat beliau mengawali memutar air, sehingga Sundaram itu artinya adalah kebahagiaan dan keindahan. Baru kemudian dari sana menuju titik linggih beliau yang disebut dengan sakti. Sakti dalam artian kasih. Di sana beliau berstana adalah Ibu Durga yang beryoga menyempurnakan kekuatan kasih. Sehingga di sakti itu beliau memberikan penugrahan Amartaning Bumi. Di sana juga beliau memberikan penugrahan kewisesan, dan tempat itu menjadi tempat untuk mengadu perihal kehidupan kita. Di sana boleh memohonkan kewisesan, boleh memohonkan juga untuk pengobatan, kesembuhan, boleh memohonkan permasalahan-permasalahan kehidupan kita, yang tentunya harus dengan ketulusan hati dan keyakinan kita atas kuasa beliau. Dari sana itu baru kita akan menuju kepada linggih beliau yang disebut dengan linggih Mahaibu Gangga Dewi. Di linggih Mahaibu Gangga Dewi ini beliau memberikan penugasan sebagai sumber kehidupan. Nah dari sana kita turun lagi, kita akan ketemu dengan linggih beliau yang disebut dengan Pancalingga. Pancalingga itu beliau sampaikan ngaran Pancasiwa, ngaran Pancabuddha, ngaran Panca Aksara, ngaran Pancaketirta. Di sana merupakan kancing. Nah kemudian di sebelahnya ada linggih putranya beliau Siwa, yaitu adalah Ganesha. Tetapi di posisi itu Ganesha menjaga ibunya yang sedang beryoga menyempurnakan kekuatan kasih menjadi kesempurnaan kesucian, sehingga beliau berubah dalam pemurtian menjadi Ganamurti, sehingga kepala beliau menjadi 3 karena beliau menjaga ibunya yang sedang beryoga dari kekuatan kasih menuju kesucian, sehingga beliau menjaga ketiga dimensi. Nah dari situ beliau memberikan penugrahan Amartaning Jenana, karena beliau adalah yang menguasai kecerdasan alam semesta. Dari situ kemudian kita turun, ada linggih beliau yang disebut dengan linggih Ibu Mansa Dewi sebagai simbol kekuatan kasih menuju sebuah kesucian, karena beliau pun adalah wujud daripada Ibu Durga. Nah baru kemudian kita sampai di titik linggih Ibu Parwati yang disebut dengan suci di sana. Nah di linggih Ibu Parwati ini beliau memberikan anugerah pemurnian secara utuh menuju sebuah kesucian. Nah beliau pun setelah beryoga menyempurnakan kesucian, baru kemudian bisa bersatu di dalam linggam dengan beliau Siwa menjadi kekuatan Ardhanarishwari. Sehingga di linggam itu adalah tempat untuk menghening. Hening, heneng, ning.
dan di sana tempat untuk memohon pengampunan, mencari kesejatian diri. Itu sebab beliau sampaikan bahwa linggih-linggih beliau yang ada di sini ini merupakan pengajawantahan di Kayangan Suci dan merupakan Siwa Tantra Yoga. Karena ada dua putaran beliau yang disebut dengan prasawya ke kanan dan prasawya ke kiri. Sesungguhnya tempat ini merupakan poros perputaran Tasik Segara, sehingga ini disebut dengan linggih Bapak Ibu Alam Semesta, pertemuan akasa pertiwi, pertemuan energi mikro dan makro, Purusa Perdana. Nah, kalau kita ke atas, ada linggih beliau sebagai linggih Tepasana, di mana di atas ini adalah tempat Ida Resi Beryoga Dumun. Itu ada linggih Tepasana sebagai linggih Mahaguru Nabi Sunya juga, dan ada linggih Lawang Sunya di atas. Nah, tetapi kemarin per 16 Februari kita di sini didatangi oleh beliau Sang Hyang Semar dan meminta agar dibuatkan linggih beliau, sehingga ada linggih beliau yang disebut dengan linggih Sang Hyang Ismaya. Kalau kita muter dari Ibu Parwati, baru kemudian kita ke linggihnya Sang Hyang Ismaya, baru kemudian kita menuju ke penataran dan menuju ke utama ke Linggam. Nah, beliau juga menjelaskan kepada Titiang bahwa tempat beliau ini adalah tempat untuk mengadu, tempat untuk memohon pengampunan karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan tempat ini adalah tempat untuk mendapatkan tuntunan, serta tempat ini juga adalah tempat untuk belajar tentang kelepasan. Itu sebab Pura Wimukti ini namanya awalnya adalah Pura Wi. Wi itu karena memang kebetulan wewidangan tanah ini itu kelasirannya adalah wewidangan tanah Wi, sesuai dengan kelasiran tanahnya. Nah, ternyata Wi itu namanya itu artinya adalah wiwit. Wi itu artinya wiwit, asal mula, dan Wi itu juga artinya adalah widi, Tuhan. Wi itu adalah wicaksana, Wi itu adalah wid, sinar suci Tuhan, dan Wi itu adalah wah, air. Sehingga di sini juga merupakan pertemuan titik api dan air. Nah, kemudian dalam perjalanan Ibu Durga memberikan izin, dan alam semesta memberikan izin untuk menambah nama Pura Wi ini menjadi Wimukti yang disepakati oleh semua penyiwi, yang ternyata artinya di dalam kitab suci Weda itu adalah jalan menuju keterlepasan. Sesungguhnya para leluhur kita, ya, beliau-beliau yang sudah sampai di titik ini ternyata mendapatkan penugerahan itu, penugerahan kemoksaan. Sugro Pengampak Ida Batara Sakti Orau juga mendapatkan kemoksaan di tempat ini, penugerahan kemoksaan di tempat ini. Dari sinilah beliau kemudian baru menuju ke Gua Matandal. Dari Gua Matandal baru beliau menuju ke Jurit Uluwatu. Di Pura Jurit Uluwatu itulah beliau melakukan penyerahan diri, diterima oleh Siwaludra, sehingga beliau menyampaikan Pura Uluwatu itu sangat erat hubungannya dengan linggih beliau di sini. Kalau di dalam kelemahan di sana bagikan sekretariat, di sini adalah rumah beliau karena beliau kembali ke sini ngayah kepada Batara Siwa. Nah, di titik 0 linggih Linggamida, di sana itu merupakan titik 0, sehingga di linggih beliau itu merupakan linggot Bawida.
ke atas kita cari tak pernah habis, ke bawah pun kita cari tidak pernah habis, karena dia merupakan titik nol, menjadi bundar. Nah, beliau-beliau yang menuntun kami sebagai maha guru Nabi Sunya itu menjelaskan seperti itu tentang linggih-linggih beliau. Nah, kemudian kita memang memulai untuk membangun linggih-linggih beliau ini adalah di tahun 2017. Itu bulan Januari ya, 2017. Nah, sesungguhnya para penyiwi Ide Lingsir yang sudah sekarang mewididiksa yang ada di Peseraman itu dengan keluarganya dari dulu juga tidak tahu sesungguhnya bahwa linggam beliau ini adalah linggam Siwa. Beliau hanya tahu itu batu metumpuk. Nah, saya juga kebetulan adalah orang yang tidak dari sini, tetapi saya adalah dari Kuta, dan saya bukan sebagai penyiwi, tetapi saya memang dari dulu mencari titik nol ini atas petunjuk. Dan 12,5 tahun saya baru ketemu titik ini. Di dalam perjalanan ini kemudian saya juga disampaikan oleh Ide Lingsir bahwa sebelum saya sampai di sini sesungguhnya tempat ini tadinya ditempati oleh orang lain, tanah ini, tanah milik beliau ya, karena ada penyakap. Tetapi penyakap itu kemudian bertransmigrasi ke Sulawesi, sehingga tempat ini ditinggalkan dan dikosongkan. Kemudian ada pelinggih-pelinggih yang juga sudah diperlina, tetapi ada satu tugu yang tidak diperlina, yang dibilang bahwa tugu itu adalah ketika dia pernah sakit, dia bangun tugu itu dan dia tidak perlina tempat itu. Nah, dalam perjalanan itulah Ide Lingsir kemudian mempunyai keinginan awalnya linggih daripada tugu itu mau disatukan dengan batu yang dianggap batu metumpuk yang sekarang ini kita sebut sebagai linggamnya beliau Siwa. Nah, pada saat itu beliau mencoba mencari seorang spiritual juga, karena beliau berteman dengan seorang haji yang mempunyai kemampuan spiritual. Itu adalah Haji Imam Bahori yang sekarang bertempat tinggal di Monang Maning. Nah, beliaulah yang awali diajak ke sini. Tujuan Ide Lingsir itu adalah ingin menanyakan apakah boleh linggih beliau ini ya, tugu ini disatukan dengan tempat linggam beliau ini. Nah, pada saat itu karena ini masih hutan dan jalannya juga kecil ke sini. Nah, Pak Haji itu justru tidak membahas boleh dan tidak, tetapi dia berbalik bertanya kepada Ide Lingsir yang pada waktu itu masih welaka, masih jadi pemangku. Beliau bilang, "Pak Mangku, saya ini adalah seorang haji. Saya hanya percaya kepada kebesaran Allah. Batu, air, api, itu semua diciptakan oleh Allah. Tetapi kata beliau, batu ini berbeda. Batu ini memiliki energi yang sangat besar, dan beliau bilang bahwa Pak Mangku tidak percaya kepada beliau. Gitu. Saya disuruh membuktikan, karena beliau bilang bahwa tempat ini sangat erat kaitannya dengan pura yang ada di ujung, yang dimaksudkan adalah Pura Uluwatu. Dan beliau menyampaikan bahwa beliau yang berstana di sini adalah Siwa Murti Sakti, Siwa Natadi Raja. Apa itu? Saya tidak ngerti. Dan saya disuruh membuktikan kebesaran beliau. Tolong ambilkan saya aqua itu. Diambillah aqua. Kemudian aqua ini dituangkan di atas linggamnya beliau, dan kemudian air itu menetes berubah menjadi merah, warnanya seperti darah. Dan Ide Lingsir pada saat itu menanyakan, boleh nggak saya pegang? Boleh. Setelah dipegang, kemudian dibaukan, itu sangat wangi baunya.
Dan Ide Lengser pada saat itu dengan orang tuanya beliau dan salah satu keponakan beliau yang tadinya jadi pemangku juga di tempat ini, yang sekarang sudah almarhum. Nah, di dalam perjalanan ini kemudian Ide Lingser setengah-setengah percaya karena pernah di Jawa. Orang Muslim menganggap bahwa orang Bali itu menyembah berhala. Nah, tetapi Pak Haji itu menyampaikan bahwa tempat ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jikalau nanti Pak Mangku mau jual tempat ini, tolong sampaikan kepada saya. Walaupun saya tidak punya uang, saya akan berusaha untuk mencari uang. Tetapi saran saya, jangan sampai dijual tempat ini. Itu awalnya Ide Lingser memahami tempat ini. Tetapi pada saat itu beliau juga masih tanda tanya, apa benar ini linggihnya beliau? Karena di sini adalah cuman batu itu saja gitu. Nah, kemudian di dalam perjalanan beliau punya keluarga juga ada yang ketemu dengan spiritual, yang semuanya dalam perjalanan itu menyatakan bahwa tempat ini memiliki energi yang sangat besar. Sehingga pada suatu titik ada sebuah kesepakatan dalam keluarga ingin memperbaiki linggih daripada linggam itu. Dari yang tadinya tempatnya kecil mau dibesarkan. Nah, di dalam proses kesepakatan mau membangun inilah kemudian saya sampai di titik ini. Ketika saya sampai di titik ini, kemudian saya dibukakan oleh beliau keberadaan titik-titik linggih beliau yang lain. Sehingga menjadilah seperti ini. Dan pura ini betul-betul adalah pura yang dibangun berdasarkan ketulusan hati. Ya. Dan pura ini dibangun memang karena kehendak beliau sudah harus berdiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena pura ini terbangun hanya dalam 9 bulan. Tanpa arsitek, tanpa gambar. Tentu proses untuk pembangunan pura ini juga sebelumnya mendatangkan ide Pandita Dukuh dari Penatih beberapa kali di dalam proses ngawitin untuk pembangunan ini. Pura Wimukti ini adalah pura yang berlokasi di Desa Pecatu. Ya, Desa Pecatu, Banjar Tengah, Jalan Labuan Said. Kemudian ke kiri menjadi Jalan Tukat Belantang, dan itu kita ada di titik Jalan Tukat Belantang. Nah, keajaiban-keajaiban lain banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, karena memang di dalam proses pembuatan linggih ini beliau menunjukkan kebesaran beliau sebagai bukti bahwa beliau ada di tempat ini. Puja Wali Pura ini adalah Purnama Kedasa, bertepatan dengan pelaksanaan upacara di Besakih.